Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing ka Mekah. Hayang ka Mekah. Geus daftar can? Nabung henteu? Mangkat moal? Nyaho jawabanna. Teu nabung teu daftar iraha mangkatna. Tapi mudah-mudahan nu ngajawab salam bisa angkat ke Mekah. Nu loba hutang sing lunas hutangna. Amina kenceng loba hutang bunya. Mudah-mudahan nu jomblo deket jodohna. Makin kenceng loba nu jomblo cigana. Ayo semua jawab salam yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah ini, kita sama-sama bulatkan tekad dan kuatkan niat bahwa kita duduk hadir di tempat ini semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita mohon kepada Allah agar perkumpulan kita di malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara daripada peringatan Haul Akbar Kiai Haji Odin Fahruddin dari keluarga besar Pondok Pesantren Al Barokah Depok Cisomang, yang dilanjutkan dengan peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya para habaib, para alim ulama di malam hari ini menjadi penambah keberkahan acara malam hari ini. Amin ya rabbal. Kepada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati, lamun boga anak parawan kudu hati. Aya parawan tadi dia. Aya parawan. Belah dia loba ABG di tukang tuh kan ABG tua nu hadirna. Taib ahibba'il kiram, malam hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meyakini bahwa diri kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, akan menghadap Allah menuju kematian kita masing-masing. Betul? Nah, karena itu Allah wasiatkan kepada kita semua, saudara, dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, faqala ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, hei orang Depok Tisomang, janganlah kau sekali-kali mati, janganlah kau sekali-kali wafat, janganlah kau sekali-kali meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, melainkan engkau masih tetap dalam agama Islam. Saudara, amanah ilahiyah, amanah yang Allah berikan kepada kita, iman Allah. Kita dituntut bagaimana kita hidup sebagai orang Islam dan mati meninggalkan dunia ini masih tetap dalam agama Islam. Insya siap pelihara Islam, siap jaga Islam, sekali Islam sampai mati tetap, sekali mengucapkan la ilaha illallah sampai mati tetap jaga kalimat tauhid. Betul? Siap jaga Islam, siap pelihara Islam. Takbir. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jaga iman kita, saudara, sebelum menuju kematian kita masing-masing. Betul? Sebab tidak ada musibah yang paling besar kecuali mati tanpa bawa iman Islam. Betul tidak? Betul tidak? Mangkaning jeung mangkunang adi lancep, Bu. Mangkaning orang teh bakal maut, leres. Orang maut mah mati enggak? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Jokowi, Megawati, Sukmawati, Mahfud MD, lain mati, Bu, modar, Bu. Saudara, yang sholat mati, yang maksiat, yang ngaji mati, yang main judi, yang berjuang mati, yang tidak berjuang, semua konsekuensi hidup pasti ujung-ujungnya bakal mati. Betul? Tapi orang Islam harus punya prinsip, saudara. Kalau yang sholat mati, yang maksiat mati, lebih baik sholat daripada maksiat. Betul? Kalau yang ngaji mati, saudara, yang main judi mati, lebih baik ngaji daripada main judi. Betul? Saya mau tanya, pilih mana ya? Nu sholat mati enggak? Orang kompak, nu sholat mati enggak? Nu maksiat lebih baik mati. Dengarkan pertanyaan sih teh. Yang sholat mati enggak? Yang maksiat lebih baik sholat. Yang ngaji mati enggak? Yang main judi lebih baik. Yang sholawatan mati enggak? Yang dangdutan lebih baik. Paham teh? Jelas teh? Istri satu mati enggak? Orang kompak, istri satu mati enggak? Istri dua lebih baik. Satu apa dua? Satu apa dua? Hidup dua. Masya Allah, siap balik mau dibuka pantok hidung manis ya. Nah, oleh karena itu, saudara, kalau kita yakin akan mati kembali kepada Allah, jaga iman kita, pelihara iman Islam kita. Sekali iman, sekali Islam sampai mati, tetap pertahankan iman Islam. Betul? Takbir. Yang kedua, saudara, dalam momentum Isra Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajarkan kita untuk mensucikan diri kita, saudara. Karenanya ketika Allah menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Allah memulai dengan kalimat tasbih subhana, yang artinya maha suci Allah. Betul? Kalau Allah zat yang maha suci, saudara, berarti selain Allah kotor. Betul? Presiden, menteri,
gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, polisi, tentara, ustad, kotor oke, betul. Tapi ustad geus mandi, siap mandi can, bau kelek mana. Nah saudara, siapa yang maha suci? Allah. Maka kalau Allah zat yang maha suci, saudara, Allah hanya menerima hamba-hamba yang suci, saudara. Allah tidak akan terima hamba-hamba yang penuh dosa, hamba-hamba penuh maksiat, hamba-hamba penuh kemungkaran, saudara. Karena itu dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah zat yang maha suci, Allah zat yang maha indah, Allah zat yang maha bersih. Allah tidak akan terima kecuali hamba-hamba yang suci pula, betul? Karena itu peringatan Isra Mi'raj, ayo sama-sama bersihkan hati kita dari segala macam dosa dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya siap bertaubat, siap sucikan hati, siap bersihkan diri. Semuanya astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Semua astagfirullah. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabb, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabb. Astaghfirullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya Rabb. Firullah minal khataya. Alhamdulillah. Minimal sampai sapeting istighfar 70 sampai 100 kali insya. Maka istighfar akan menghapus dosa-dosa kita, saudara. Nah karena itu malam hari ini di momentum Haul Akbar sekaligus peringatan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama tinggalkan perbuatan dosa dengan berbanyak tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan jauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Setuju? Siap tinggalkan kemaksiatan, siap jauhi narkoba, siap jauhi minuman keras. Takbir. Pokoknya malam ayeuna orang Kisomang kudu boga komitmen sih. Maksiat no, sholat yes. Bisa deh? Bisa? Ayo semuanya maksiat. Lengan kaluhur. Udah angkat tangan sia anak buah si Ahok. Uji cinggu hae teu angkat tangan berarti anak buah Ahok. Sia nyaho Ahok teh. Kutil babi. Ayo semua angkat tangannya. Kalau Ustaz bilang maksiat no, sholat bisa? Jawab yang kompak semua, angkat tangannya. Maksiat, sholat, narkoba, bala-bala, minuman keras, bajigur, narkoba, bala-bala, jablay, janda, siap pelebah janda, yes, janda selalu di depan. Masya Allah. Siap jauhi narkoba, siap jauhi minuman keras, siap tinggalkan kemungkaran, siap perangi korupsi. Takbir. Nah, jaga hati kita, saudara. Yang pertama, jaga hati, jaga akidah dari kemusyrikan. Setuju? Setuju?
Siap jauhi kemusyrikan, siap perangi kemusyrikan. Takbir. Di Purwakarta saudara, ya Purwakarta terkenal dengan kota santri, betul? Purwakarta terkenal dengan kota kiai, betul? Purwakarta terkenal dengan kota tasbih, betul? Tahu-tahu ayah bupati ngienan patung saudara. Tahu-tahu ayah bupati percayakan Nyi Roro Kidul saudara. Gelota, edanta, nyahota jelemana, nyahota jelemana, anak jurik. Pamajikan nambung eleh saudara. Salakina kawin jeung Nyi Roro Kidul, pamajikana ngawini Nyai Peo Haji saudara. Berarti lesbian. Saya mau tanya, percayakan Nyi Roro Kidul musyrik tidak? Musyrik tidak? Meyakini Nyi Peo Haji memberikan keberkahan untuk tanah, untuk sawah, kemusyrikan bukan? Musyrik bukan? Siap perangi kemusyrikan, siap tinggalkan kemusyrikan. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka hati-hati saudara. Ini Purwakarta ini basisnya santri, basis ulama, betul? Karena itu jangan dikotori tanah suci Purwakarta dengan lembah-lembah kegelapan kemusyrikan. Setuju? Siap jaga Purwakarta, siap pelihara Purwakarta. Takbir. Nah, makanya alhamdulillah saudara, di Purwakarta kita sering protes supaya patung dihilangkan, betul? Purwakarta rakyatnya teu butuh patung, betul teh? Orang Cisobang siap butuh patung teh? Butuh patung teh? Butuh patung saudara. Teu butuh bebegik, betul? Bebegik diarak-arak saudara. Di kota Purwakarta bu, kita bebegik, patung, kemudian Nyi Roro Kidul disaklarkan ibadah Allah. Bahkan terbaru saat ini di Cilodong, saya nyaho Cilodong dah. Baheula tempat naon dah Cilodong. Nah, akhirnya dibangun masjid saudara, ngaranna Masjid Tajuk Gede. Cuman pengurusnya bahaya, pengurusnya ia bagian daripada anggota jurik saudara. Itu di Tajuk Gede akan dibuat istana Nyi Peo Haji dengan gelontoran dana 20 miliar rupiah saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Rela tidak masjid dibuat istana Nyi Peo Haji? Biarkan apa lawan? Siap lawan Nyi Peo Haji, siap lawan kemusyrikan. Takbir. Mana kudu bangkit ya santri-santri ulah ngajadak wae ya. Silakan anda ngaji tapi semangat jihad untuk bela Islam tidak boleh kendor, betul? Siap bela Islam, siap bela akidah. Takbir. Nah, jangan kita biarkan apapun yang terjadi yang bisa mengotori tanah Purwakarta harus kita lawan saudara, betul? Insya. Nah, itulah yang akan terjadi manakala kita membiarkan kemungkaran dan kemusyrikan merajalela di tengah-tengah kita sebuah ibadah Allah. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan haul akbar malam hari ini ibadah Allah. Ayo sama-sama umat Islam supaya tidak jatuh ke lembah kemungkaran, ke lembah kemusyrikan, ke lembah kemaksiatan. Satu kuncinya adalah dekati para alim ulama, betul? Ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, mereka itulah ulama pewaris para nabi yang harus kita muliakan, harus kita hormati, bahkan harus kita bela sampai akhir hidup kita ibadah Allah. Sebab di akhir zaman Pak, ulama ayat 2 kahiji ayat ulama garis lurus, nuka 2 ulama garis fulus. Bu masih hidup? Alhamdulillah. Ayah ulama lurus, ayah ulama fulus. Ibu terang fulus?
naon fulus ya hawai duit mah bil fulus urusan jadi mulus, bil fulus kulit hidung jadi mulus, tanpa fulus ente mampus. Saya mau tanya, kira-kira di negeri orang di Indonesia aya tuh ulama fulus, aya tuh ustad fulus, aya tuh kiai fulus. Ulama fulus teh bu, ulama yang menjual Islam demi secuil dunia, saudara. Mereka bukan menghidupkan dakwah Islam, tapi mereka cari hidup dalam dakwah Islam, saudara. Betul? Mereka bukan menghidupkan Islam, tapi mereka cari hidup dalam Islam, saudara. Ulama yang seperti ini merubah hukum Allah. Yang hak dibuat batil, batil dibuat hak. Yang halal dibuat haram, yang haram dibuat halal, yang ma'ruf dibuat munkar, yang munkar dibuat ma'ruf. Kurang ajar. Maka ulama yang suka merubah hukum Allah seperti ini, saudara, ini pantasnya disebut ulama tawadu, ulama tahu warna duit. Ulama naon? Ulama tahu warna dalilna imanuhum fi amplofihim wa duitihim. Dalilnya, saudara. Maka yang harus kita ikuti adalah ulama yang lurus, yang mengatakan hak itu hak, batil adalah batil, mengatakan yang munkar itu munkar, yang ma'ruf itu ma'ruf, saudara. Betul? Maka bersyukur di Indonesia masih banyak ulama-ulama yang lurus, istiqomah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita punya guru Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali ke Indonesia berdakwah bersama kita semuanya. Amin ya rabbal. Siap ikuti ulama? Ulama lurus apa ulama fulus? Lurus apa fulus? Lurus apa fulus? Alhamdulillah. Oleh karena itu saya di sini hanya cukup memberikan nasihat sedikit dan tausiah sedikit, nanti disambung oleh para alim ulama lainnya. Dan terakhir saya mengundang kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat jamaah yang hadir di sini, saya mengundang untuk hadir di dalam majlis rutin saya Manhajus Sholihin di Pasar Rebo, yaitu setiap Jumat pertama awal bulan. Maka berarti kalau Jumat besok tanggal 6 Maret, Jumat malam Sabtu di pertigaan Pasar Rebo, saudara. Nah, yang penceramah malam itu insya Allah diisi oleh Kiai Haji Alfian Tanjung dari Jakarta. Beliau pakar PKI, mengetahui seluk-beluk tentang bahayanya PKI, dan kemarin beliau dipenjara oleh rezim, saudara. Jadi beliau dipenjara, saat ini sudah keluar. Kita undang ke Purwakarta untuk menyadarkan umat Islam akan bahaya PKI di Indonesia. Betul? Sebab tidak ada yang mau memusuhi agama kecuali PKI. Betul? Tidak ada yang berani menghina ulama kecuali PKI. Betul? Nah, PKI saat ini sudah mulai muncul. Oleh karena itu umat Islam harus paham apa itu PKI, apa itu indikasi kebangkitan PKI, dan insya Allah dipaparkan oleh guru kita Kiai Haji Alfian Tanjung. Siap hadir? Dan tema besok adalah selamatkan NKRI dari PKI dan korupsi. Sebab saat ini di Indonesia loba koruptor, betul tidak? Betul tidak? Ibu nyawa koruptor tak bu? Nyawa koruptor tak? Berit. Tahun bu? Berit, saudara. Saat ini Indonesia rugi triliunan rupiah, saudara, gara-gara Indonesia banyak koruptornya. Betul? Indonesia negeri yang kaya raya, kaya alamnya, kaya lautnya, kaya hutannya, kaya sumber daya alamnya, saudara. Tapi kenapa Indonesia mundur? Kenapa Indonesia miskin? Karena Indonesia banyak yang korupsi. Betul? Triliunan rupiah dirugikan bangsa Indonesia oleh bajingan-bajingan koruptor ini, saudara. Karena itu musuh terbesar adalah korupsi yang merusak stabilitas ekonomi rakyat Indonesia. Betul? Kalau di Arab Saudi bu, lamun aya jelema maling koruptor dipotong tangannya. Di mana itu? Di mana? Di Arab Saudi. Di Cina kalau ada orang koruptor
dipotong lehernya. Di mana? Di Cina, di Indonesia. Namun ayah jelema korupsi dipotong masa tahanan, saudara. Betul tak? Betul tidak? Adil tidak? Yang maling ayam di penjara, koruptor dibebaskan, adil tidak? Ulama ditangkapi, koruptor bebas, adil tidak? Itulah Indonesia. Kagak maju, maju kagak maju, maju kagak maju, maju. Harga pokok naik tuh, beas naik tuh, naik tuh bu, listrik naik tuh, pajak naik tuh, kabeh naik. Saking kabeh ayeuna naik, harga-harga naik, aya jelema ngin lagu-laguna kieu. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Bisa? Nyanyi kabeh sih ya, untuk nyanyi anak bos si Ahok sih ya. Ayo, semua nyanyi, keluarkan suaranya. Wahid Isdun Salaza. Naik, naik, BBM naik, tinggi sekali. Pajak naik, naik, pajak pun naik, tinggi sekali. Listrik naik, naik, listrik pun naik, tinggi sekali. Jengkol naik, jengkol, jengkol naik, jengkol naik, naik, jengkol pun naik, tinggi, tinggi sekali. Petai naik, petai, petai naik, naik, petai pun naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Takbir. Saya mau tanya, lagu ini fakta atau fitnah? Fakta atau fitnah? Nyata atau bohong? Kalau yang kaya makin kaya, harga pokok semakin tinggi, maka kewajiban pemerintah harus turunkan semuanya, betul? Kalau pemerintah tidak bisa turun, lebih baik turun dari jabatannya, betul tidak? Takbir. Makanya hati-hati, harga naik, sembako naik karena banyaknya koruptor dan penegakan hukum yang tebang pilih, betul? Saudara, terakhir saya mau kasih ibarat ya. Nyahu ucing dah, nyahu ucing, nyahu berita, ya. Koruptor sama dengan berit. Penegak hukum, KPK, polisi, sarwa ciga ucing. Tugas ucing newakan berit, betul? Ucing newakan, tugas polisi, tugas KPK newakan koruptor, betul? Nah ayeuna bu lamun aya ucing rek newak berit, ningali heula beritna tah. Lamun berita leutik curut, nyaho curut, nyaho curut, diuper ke ucing tah. Ada asup kolong diuper ke ucing. Kunaon? Berit leutik curut, saudara. Sarua jika di Indonesia, kalau ada camat korupsi, camat ditangkap. Kenapa? Berit leutik curut, betul? Betul? Lurah korupsi, lurah ditangkap. Kenapa? Curut, betul? Tapi lamun ucing ningali beritna gede gundul botak, berit santungnya. Saya mau tanya, ucing boleh newak teh? Wani newak teh? Kabur ucingna, saudara. Sarua jika diurang, lamun nu korupsi na keluarga istana dilindungi presiden, saudara. Hesek newakna, betul? Betul? Maka lamun ucing teu bisa newak, urang we nu newak.
Siap ganyang korupsi, siap lawan korupsi, siap kantung korupsi. Takbir. Nah, itulah yang beliau disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kita doakan mudah-mudahan almarhum wal maghfirlah Kiai Haji Odin Fakhruddin Allah tempatkan di surganya bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kepada ma'had yang ditinggalkannya, ma'had al-barakah, menjadikan ma'had tayyibin, ma'had tayyibah, ma'had yang Allah berikan ilmu-ilmu bagi murid-muridnya, futuhal arifin, amin ya rabbal bismil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa hadir tanggal 6 Maret Jumat malam Sabtu di mana? Di pertigaan Pasar Rebo. Dan insya Allah milad Majlis Manhajus Sholihin tanggal 3 April di pertigaan Pasar Rebo akan menghadirkan pertama Al-Habib Hanif Al-Attas, mantu Habib Rizik Syihab. Yang kedua Al-Habib Rehan Al-Qadri dari Borneo Kalimantan. Dan yang ketiga Al-Habib Mahdi bin Hamzah Asgaf dari Bogor. Tanggal 3 April dalam milad Manhajus Sholihin insya. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.